Jurnal penyesuaian merupakan proses tahap pencatatan perubahan-perubahan saldo di dalam akun. Jurnal ini dimanfaatkan untuk menyesuaikan dengan saldo di buku besar untuk laporan keuangan akhir. Adapun fungsi dari jurnal penyesuaian yang pertama untuk menyesuaikan biaya yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, untuk menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang ketiga, menyesuaikan kondisi barang dagang dengan yang sebenarnya. Yang keempat, mencari perkiraan real dan nominal sesuai kondisi sebenarnya dan yang harus diakui di akhir periode. Jurnal yang disesuaikan yang pertama yaitu ada pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah bahan-bahan yang dibeli untuk kepentingan operasi perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Perusahaan harus mencatat pemakaian perlengkapan atau melakukan perhitungan fisik terhadap jumlah perlengkapan yang telah terpakai atau yang masih tersisa. Contohnya yaitu pada neraca saldo, perlengkapan sebesar 10 juta dan keterangan penyesuaian per 31 Desember 2019, perlengkapan yang masih ada atau yang masih tersisa yaitu sebesar 4 juta. Nah, untuk perhitungannya yaitu 10 juta dikurangi 4 juta sebesar 6 juta. Nah, 6 juta itu adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan 6 juta di debit dan perlengkapan 6 juta di kredit. Yang kedua, ada penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah salah satu jenis kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Semakin lama digunakan, aktiva tetap akan mengalami penyusutan nilai atau disebut juga dengan depresiasi. Contohnya, aktiva tetap yang akan mengalami penyusutan seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Adapun faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, harga perolehan, yang kedua, umur ekonomis, yang ketiga, nilai residu. Contoh soal dari penyusutan aktiva tetap adalah sebagai berikut. Suatu perusahaan memiliki peralatan dengan nilai awal atau harga perolehan sebesar 100 juta rupiah dan memiliki umur ekonomis selama 10 tahun dengan nilai residu 10 juta rupiah. Hitunglah nilai penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Dalam metode garis lurus, nilai penyusutan setiap tahun dapat dihitung dengan rumus. Adapun diketahui P adalah penyusutan, HP adalah harga perolehan sebesar 100 juta rupiah, NR atau nilai residu sebesar 10 juta rupiah, UE atau umur ekonomis selama 10 tahun. Rumusnya, P sama dengan HP dikurangi NR dibagi UE. Maka P sama dengan 100 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah dibagi 10 tahun sama dengan 9 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan di debit sebesar 9 juta rupiah, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 9 juta rupiah. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar atau bisa disebut juga dengan utang biaya, yaitu biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tapi belum dicatat. Contohnya, pada akhir periode terdapat gaji yang belum dibayarkan sebesar 1.200.000, maka jurnal penyesuaiannya beban gaji 1.200.000 disimpan di debit dan utang gaji 1.200.000 disimpan di kredit. Adapun faktor yang mempengaruhi utang biaya diantaranya yang pertama kebutuhan modal, yang kedua risiko bisnis, yang ketiga rasio keuangan, dan yang keempat kondisi pasar keuangan. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak suatu perusahaan namun belum diterima pembayarannya hingga akhir periode akuntansi. Meski belum menerima uang pada akhir periode, perusahaan akan mencatat pendapatan tersebut sebagai penghasilan karena perusahaan telah memberikan jasanya. Contohnya, pada akhir periode
terdapat penerimaan bunga yang belum jatuh tempo sebesar 100.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu piutang bunga ada di sebelah debit sebesar 100.000 dan pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 100.000. Yang kelima adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan. Dalam bisnis, beban dibayar di muka dicatat sebagai aset di neraca yang dihasilkan dari bisnis yang melakukan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang akan diterima di masa depan. Contohnya, diketahui akun beban sewa sebesar 12 juta per tahun. 1 juta per bulan dibayar pada tanggal 1 Februari 2013. Waktu tersisa dari Februari sampai Desember yaitu 1 bulan di bulan Januari. Dan sama dengan 1 bulan dikali 1 juta sama dengan 1 juta. Maka JP-nya adalah sewa dibayar di muka di sebelah debit yaitu 1 juta, beban sewa di sebelah kredit yaitu 1 juta. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah jenis pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut telah menerima pembayaran dari pelanggan sebelum pelanggan mendapatkan barangnya. Jadi pelanggan membayar terlebih dahulu, setelah itu pelanggan mendapatkan barangnya. Contohnya, yang keenam atau yang terakhir yaitu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah jenis pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut telah menerima pembayaran dari pelanggan sebelum pelanggan mendapatkan barangnya. Jadi pelanggan membayar terlebih dahulu, setelah itu pelanggan baru mendapatkan barangnya. Terdapat dua pendekatan dalam mencatat pendapatan diterima di muka, yaitu yang pertama ada pendekatan harta atau neraca, yang kedua ada pendapatan laba rugi atau pendapatan. Untuk contohnya, yang pertama yaitu ada pendekatan utang. Diketahui akun sewa diterima di muka sama dengan golongan utang sebesar 12 juta per tahun. Untuk per bulannya itu yaitu 1 juta. Diterima tanggal 1 Februari 2019 untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk perhitungannya yaitu waktu yang terpakai dari Februari sampai Desember yaitu ada 11 bulan. Maka 11 bulan dikali 1 juta sama dengan 11 juta. Maka jumlah penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka 11 juta di debit pada pendapatan sewa 11 juta di kredit. Yang kedua yaitu ada pendekatan pendapatan. Sewa diterima tanggal 1 Maret 2019 sebesar 12 juta untuk 1 tahun ke depan. Nah, per bulannya itu sama yaitu 1 juta. Transaksi tersebut dicatat dengan nama akun pendapatan sewa. Dari waktu tersisa dari Maret sampai Desember yaitu ada 2 bulan. Maka 2 bulan atau 2 dikali 1 juta, maka hasilnya 2 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa 2 juta di debit pada sewa diterima di muka 2 juta di kredit.